Berikutnya sebenarnya ada suatu algoritma yang bisa membantu kita untuk mewarnai graf in case graf kita lumayan banyak vertexnya. Kalau kayak tadi contohnya itu kan hanya ada 5 buah vertex dan mudah terlihat ya, mudah sekali teridentifikasi vertex mana yang saling bertetangga. Namun kalau vertexnya sudah banyak, kita bisa juga menggunakan algoritma Welsh-Powell kalau dibutuhkan. Tapi tidak harus juga mewarnai graf dengan menggunakan algoritma ini, boleh dengan cara seperti tadi saja. Nah, algoritmanya yang pertama adalah vertex dalam graf G diurutkan dari yang derajatnya paling tinggi hingga ke derajatnya yang paling rendah. Kemudian kita akan memberikan warna pada vertex yang berderajat paling tinggi. Jadi pilih satu vertex saja yang derajatnya paling tinggi. Nah, kemudian beri warna terhadap vertex tersebut. Kemudian kita mengamati vertex-vertex mulai dari vertex yang derajatnya paling tinggi hingga terendah yang tidak bertetangga dengan vertex yang pertama tadi. Jadi mulai dari vertex yang paling tinggi lah. Nah, kalau ada vertex yang derajatnya sama dengan vertex yang sudah diberi warna dan mereka tidak bertetangga, maka berilah warna yang sama. Kemudian dilanjutkan lagi dengan vertex-vertex yang derajatnya lebih rendah. Sejauh vertex tersebut tidak bertetangga dengan vertex yang sudah diberi warna pertama tadi, maka berilah dengan warna yang sama. Oke, sampai tidak mungkin lagi ada vertex yang diberikan warna pertama, maka kita mulai lagi lanjut ke algoritma ketiga, yaitu kita mulai mengambil warna baru atau warna kedua untuk vertex dengan derajat tertinggi berikutnya yang belum diberi warna. Nah, kemudian berikan warna yang kedua ini juga untuk vertex-vertex lainnya yang tidak bertetangga dengan vertex yang diberi warna kedua ini tadi. Nah, ulangi lagi penambahan warna sehingga semua vertex sudah diberi warna. Nah, nanti akan dibahas di contoh soal ini. Saya akan membahas algoritma ini sekalian dengan penerapan konsep pewarnaan graf, yaitu masalah menentukan jadwal ujian. Nah, berikut kasusnya. Jadi misalkan akan diatur jadwal ujian untuk 7 mata kuliah berikut, yaitu ini kode mata kuliahnya. Let's say kita sederhanakan saja 1, 2, hingga 7. Ini adalah nama mata kuliahnya. Kemudian asumsikan pasangan mata kuliah berikut ini diikuti oleh mahasiswa yang sama, yaitu mata kuliah 1 dan 2 diikuti oleh mahasiswa yang sama, mata kuliah 1 dan 3 juga diikuti oleh mahasiswa yang sama, 1 dan 4 juga diikuti oleh mahasiswa yang sama, 1 dan 7 juga diikuti oleh mahasiswa yang sama, dan seterusnya, sebagaimana yang dituliskan di sini ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa periode yang kita butuhkan untuk mengatur jadwal ujian dari 7 mata kuliah berikut, sedemikian sehingga tidak ada 2 mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa yang sama dan ujiannya itu dilakukan pada jadwal yang bersamaan. Intinya jangan sampai jadwal ujian mahasiswa tersebut bentrok, itulah ya dengan bahasa kitanya. Nah, kita modelkan masalah tersebut ke dalam bentuk graf dengan asumsi bahwa mata kuliah itu sebagai vertex. Karena tadi ada 7 buah mata kuliah, maka ada 7 vertex juga dalam grafnya. Kemudian diasumsikan bahwa 2 mata kuliah itu akan saling bertetangga jika terdapat mahasiswa mengikuti kedua MK itu sekaligus. Jadi dalam hal ini kayak gini. Vertex 1 dan vertex 2 nanti akan saling bertetangga, vertex 1 dan 3 bertetangga, 1 dan 4 bertetangga, 1 dan 7 bertetangga, dan seterusnya hingga vertex 6 dan 7 bertetangga. Maka jadilah sebagai berikut grafnya ya. 1 bertetangga dengan 2, bertetangga dengan 3, bertetangga dengan 4, bertetangga dengan 7 sesuai dengan informasi di kasus tadi. Nah, di sini kalau kita gunakan algoritma Welsh-Powell, kita akan mengurutkan terlebih dahulu derajat dari masing-masing vertex. Di sini saya tidak mengurutkan, tapi saya mengidentifikasi saja dulu derajat dari masing-masing vertexnya. Nah, derajat dari vertex 1 itu adalah 4, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Harusnya kalian sudah familiar dengan ini. Berikut adalah derajat dari vertex 1, derajat dari vertex 2, dan seterusnya hingga derajat dari vertex ke-7. Nah, kalau kita berikan warna terhadap graf ini, di sini vertex tertinggi, derajat tertinggi itu adalah 5. Nah, ada 4 buah vertex yang memiliki derajat 5 ya. Di sini saya memilih memulai dengan vertex 2. Oke, jadi pewarnaan graf itu tidak unik ya, karena terserah kita mau mewarnai dari vertex yang mana. Nah, di sini saya mulai dengan mewarnai vertex 2, saya beri warna hijau. Kemudian amati yang lebih
vertex yang derajat tertinggi berikutnya, kan 5 nih, ada 3 buah vertex lainnya yang belum diberi warna yang berderajat 5. Amati vertex 2 bertetangga nggak dengan 3. Ternyata iya, maka tidak boleh diberi warna hijau. Kemudian dengan vertex 4, 2 dengan 4 juga bertetangga, maka tidak boleh diberi warna hijau. Kemudian dengan vertex 7, 2 dengan 7 itu juga bertetangga, maka tidak boleh diberi warna hijau. Jadi yang ini sudah diamati, ini sudah diamati, ini sudah diamati. Berikutnya adalah yang derajatnya 4. Vertex 1 derajat 4. Namun vertex 1 ini bertetangga dengan vertex 2, sehingga 1 tidak boleh diberi warna hijau. Kemudian kita ke vertex 5. Vertex 5 itu bertetangga dengan vertex 2, sehingga 5 tidak boleh diberi warna hijau. Kemudian vertex 6. Vertex 6 ternyata tidak bertetangga dengan 2. Jadi vertex 6 boleh diberi warna hijau. Oke. Dengan demikian vertex 6 sudah diberi warna. Nah, ini kita jadi yang diberi warna hijau tadi adalah vertex 2 dan vertex 6. Nah, kemudian algoritma Welsh-Powell urutan yang ketiganya adalah kita mulai lagi memberi warna baru, mulai dari vertex dengan derajat yang paling tinggi yang belum diberi warna. Dalam hal ini ada 3 buah vertex berderajat 5 yang belum diberi warna. Nah, saya pilih vertex ketiga ini yang berderajat 5. Nah, di sini saya beri warna kuning. Nah, amatilah dengan cara yang sama seperti tadi, vertex mana sih yang belum diberi warna, yang tidak bertetangga dengan vertex 3 ini. Nah, sebenarnya algoritma Welsh-Powell tidak wajib juga dilakukan. Kita bisa langsung saja mengamati vertex 3 bertetangga dengan 2 yang sudah diberi warna. Ya sudah, 3 bertetangga dengan 4. 3 bertetangga nggak dengan 5, ternyata tidak. Maka ya sudah, vertex 5 ini beri saja warna kuning juga. Kemudian 3 dengan yang sudah dilingkari berarti sudah diberi warna, jadi abaikan ya. 3 bertetangga dengan 7, maka tidak boleh diberi warna kuning. 3 bertetangga juga ternyata dengan 1, maka tidak boleh diberi warna kuning. Ya sudah, maka cukup 2 warna ini saja yang diberi warna kuning. Nah, berarti vertex 3 dan vertex 5 ya. Vertex 3 dan vertex 5 ini sudah diberi warna. Berikutnya, vertex derajat tertingginya masih 5, yaitu di vertex 4 dan 7. Di sini saya pilih mewarnai vertex 4. Oke. Vertex 4 saya beri warna merah. Nah, yang belum diberi warna itu adalah vertex 1 dan vertex 7. Vertex 4 bertetangga dengan 1, sehingga 1 tidak boleh diberi warna merah juga. Vertex 4 tidak bertetangga dengan vertex 7, maka vertex 7 boleh diberi warna merah. Sudah, maka yang sudah diberi warna adalah 4 dan 7 dengan warna merah. Ini vertex 4, ini vertex 7. Tersisa vertex 1. Nah, vertex 1 berilah warna sembarang sendirian, tidak boleh lagi dengan warna yang sudah diberi warna tadi. Nah, dengan demikian ada bilangan kromatik dari warna graf ini itu adalah 4, karena ada 4 warna yang berbeda, yaitu warna hijau, warna kuning, warna merah, dan warna biru. Nah, dengan demikian minimal kita butuh 4 warna berbeda untuk mewarnai semua vertex yang ada di dalam graf ini. Nah, dengan demikian butuh 4 sesi atau 4 periode berbeda untuk mengadakan ujian untuk 7 mata kuliah tersebut. Nah, mata kuliah 2 dan mata kuliah 6 itu boleh dilakukan pada jadwal yang bersamaan sekaligus. Mata kuliah 3 dan mata kuliah 5 boleh dilakukan ujiannya pada jadwal yang bersamaan. Kemudian mata kuliah 4 dan 7 boleh diadakan ujiannya pada waktu yang bersamaan, sedangkan mata kuliah 1 itu terpisah sendiri. Oke. Tapi ini tidak unik ya, bisa jadi kalau kita mewarnai grafnya mulai dari vertex 1, silahkan saja. Kalau 1 berarti amati dia tidak bertetangga dengan yang mana saja. 1 bertetangga dengan 2, 1 bertetangga dengan 3, 1 bertetangga dengan 4, 1 tidak bertetangga dengan 5. Jadi 1 dan 5 boleh diadakan dalam jadwal yang bersamaan. Nah, dengan demikian yang satu paket ini itu tidak unik, bisa jadi ada pilihan lainnya, tapi intinya adalah tidak ada mata kuliah yang bentrok. Nah, pilihan lainnya itu adalah sebagaimana yang barusan yang saya jelaskan, yaitu 1 dan 5 diadakan barengan.
boleh berilah warna biru juga pada 5 misalnya. Jadi yang pewarnaan di sini diabaikan ya. Jadi semacam mengulang lagi dengan cara yang baru, sah-sah saja, tidak masalah. Intinya adalah tidak boleh ada vertex yang bertetangga yang diberi warna yang sama.